Udah? Ini. Gedein dong saya mata saya. Sebelahnya berubah. Oke. Mana mutasinya? Oke. Berarti kalau saya tulis C 315 insersi G, ya kan? Nah, ketika kamu mau ngelihat jadi protein, kamu nggak bisa ini langsung kamu kontrol T, nggak bisa. Kamu coba di blok dulu yang stripnya ini, yang strip atasnya. Oke, sudah di blok, kontrol T, lepas, dia akan berubah jadi X, aneh. Karena apa? Gue nggak ada yang strip gitu. Sehingga kalau kamu mau jadi protein, ini close dulu. Nah, ini buka. Kamu cari dulu berubahnya tadi di 315. Kamu coba cari 315. Yang mana? G yang ini kan? Harusnya kan nggak ada kan G-nya kan? Kamu blok G-nya. Nah, itu ya. Kamu kontrol T. Maka dia tetap E kan? Dia tetap E. Tulisannya begini. P apa tuh? Di urutan berapa? 105. E-nya nggak? Berarti E jadi E kan? Nggak berubah kan? Yang berubahnya yang mana? Mulai berubah yang L kan? L jadi T. L itu berarti 106. 106 dong. Ya kan? L 106 berubah menjadi T Fs X pada nomor, lihat asterik yang pertama. Asterik ini kan nih. Berarti dia codon stopnya tuh di situ, udah stop, dia nggak lanjut lagi. Berarti stopnya tuh di urutan 120. 120. Udah. Sehingga nanti kalau misalnya kalian ambil sequence protein dari mutan kalian ambil dari awal proteinnya sampai ketemu asterik yang pertama. Itu sequence proteinnya. Karena mutasi insersi atau delesi, nanti kalau delesi tinggal diubah ya. Mutasi insersi atau delesi itu adalah mutasi frame shift. Artinya reading bingkai pembacaannya itu tuh geser. Yang harusnya stopnya di urutan berapa, dia maju stopnya. Gitu. Oke, aman ya? Berarti nanti yang kalian gunakan adalah sequence yang bawah. Ya. Kelihatan. Kayak sifat kalian beda deh. Saya kliknya yang ini nih. Sama ya? Gimana? Besok aja sih, biar gue sekalian balik. Lalu nggak jadi balik? Ya kan hari Minggu, gue kan balik hari Sabtu. Ya buat gue Kan jalan di Bekasi lah, ngapain di sini? Iya apa aja? Dia mau ke Revo aja. Enggak goblok. Jelek banget sih. Enggak, demi Allah enggak anjing. Di Grand Med kata gue. SMP please. SMP jelek. Igo. Kok goblok sih? SMP belok dikit. Enggak lah, gila lu ya. Grand Med aja. Pakuan please. Gue untuk mulu ke Pakuan karena gue belum pernah. Dia juga gampang loh. Pakuan apa yang mana? Dia turun naik MRT aja, turun tinggal jalan kaki. Enggak, naik kemana jadinya? Terus dari Enggak, kemana jadinya? Enggak, maksudnya worth it kemana? Grand Med. Enggak. Grand Med Pakuan gede
Enggak, lu belum lihat Grand Wifi Metropolitan. Hermina ngecek. Yang mana? Grand Met. Grand Met bukannya yang samping itu? BCP bukan depannya. Samping Lagun. Enggak, Grand Met bukan samping tol. Belok kanan. Iya, yang di situ. Pakuan please. Iya, yang gede itu kan? Iya. Iya itu bagus. Apa lu bilang jelek anjir? Coba satu orang Itu yang jelek. yang kamu punya Iya, sendiri kasih sequence Revo ya. Gue gak ke Revo, gue gak ngomong ke Revo WA-nya anjir. di mana, Pi? PA itu ya di bawah. Nih. Iya, Coba ke Pakuan, nanti kasih tahu aku. katanya jelek kata Ica. Pakuan mall baru. Tapi Pakuan bagus di depannya doang, sumpah. Dalam mana kayak Giant, dalamnya kayak Giant. udah. Cepet-cepetan ya kalau saya udah dapet yang ini ya udah nggak jadi berarti ya. Itu bagus. Foto-foto banyak. Itu samping tol kan? Jangan foto Yang besar, samping samping tol. samping MM. Iya, foto kan. Mirip MM. Ada rumah-rumah lewat mau ke arah Galaksi tau karena mau ke arah Lagun. Belok kiri dong. Belok kiri. Iya, kiri Itu belok kiri. bener-bener arah Lagun. Iya, maksudnya abis kan muter balik nih dari tol. Ke kiri. Belok kiri, Iya. lurus terus nanti Naik. belok kiri. Iya. Iya Gak kan? naik anjir. Kalau nggak naik apaan Bukan sih? muter balik. Muter balik. Oh enggak lu nggak belok kiri. Apa sih naik apa sih? Bisa belok kiri kocak. Naik apa gue tanya? Itu yang mau ke belok Revo ya. Enggak. Kan ada yang kata belokan sini kan. Belokan enggak dari mana itu? Dari SMP yang sini. Terus Berapa? Terus mana gue ke kanan. Tapi Jangan. gue nggak belokan, gue belok kiri. Terus naik dikit habis itu turun ke kiri bang. yang turun kelas MM. Oh, itu yang lewat Beca Kayu. MM sama Grand Met apa bedanya? Jelek lah, MM jelek. MM yang di mana sih? Aku lupa. MM tuh yang Samping tol. kan sebelum samping kalau tol muter apa? balik. Iya. Muter balik nih. Itu bukan yang samping tol apa ya namanya? Ke BCP aja. Yang samping tol gue tahu yang muter Yang balik. kalian- Situ kan situ. Oh, mau di situ. Nggak tahu aku. Nah, itu jelek. Apa itu? Apa ya namanya? Itu lebih banyak kan toko-toko bangunan. Apa? Toko bangunan apa sih? Itu kan sebelum tol kalau yang itu. Nah, iya. Nah, itu kan sebelum tol nih. Sudah tol. Itu lewat nih. Heeh. Itu kan MM. Oh itu MM. MM. Belok. Lurus. Sebelah sini ada mall itu gede, lobbynya gede. Ya, lobbynya gede. Yang ada Starbucks ya. Lu mau foto booth ya? Itu enak banget di situ. Mau nonton deh. Semua jenis makanan ada. Nonton apa dia? Emang ada yang serius? Nggak tahu, gue diajakin dia udah kekangenan sama gue. Bisa? Iya memang lama. Kan Najis ini bilang kan Udah dibantu Dari pagi bikinin minta ke gue sama yang program. kangen tuh ya sama gue. Dia bilang pakai nanya gitu. Emang lama. Jadi nanti ditunggu aja. Enggak, aku nggak mau nagih. Ya, jadi nanti hasilnya Lah, emang gitu ya? kemungkinan Iya. akan seperti inilah. Ya. Ketik aja ekspasi di Google, ntar dia muncul. X-nya kenapa? Prot param, cari yang prot param ya. Ekspasi prot param. Karena nanti ekspasi dia ada macam-macam. Ada prot scale dan segala macamnya. Nih, tulisannya ada prot param di sini. PPT ini udah saya kasih belum ya? Yalah saya belum. Kan PPT saya hilang semua. Kenapa tuh Pak? Hard disk eksternal saya rusak. Semua materi apa semua hilang. E-book saya hilang semua. Ya, makanya saya kan mengemis-ngemis PPT sekarang. Oke, udah. Nanti masukin sequence-nya kalian. Berarti nanti apa yang kalian kerjakan adalah pertama kalian masukin dulu si wild type. Wild type kamu masukin, dapat kan data-data ini kan, kamu simpen di dalam Excel atau apa. Kemudian ulangi, masukin sequence yang mutan. Dapat hasil-hasil kayak gini, sandingin sebelahan. Jadi nanti kalian lihat, oh gara-gara mutasi PI-nya dia turun.
berat molekul dia apa segala macam. Oh, dia itu dari yang hidrofobik jadi hidrofilik misalnya, ya. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi di sini betul, pastikan jumlah asam aminonya sesuai dengan yang kalian masukkan. Kemudian, nah ini di sini. Di sini jumlah asam aminonya ya sama gak? Kemudian ada molecular weight. Ini dalam satuan Dalton. Berarti kalau saya mau bikin satuannya kilo Dalton berapa? 61,873 kilo Dalton. Ya. Seperti itu. Tujuannya apa sih? Ngapain sih kita harus tahu? Nantinya, kalian pernah lihat hasil SDS? SDS kalian udah pernah SDS belum sih? Hah? Kita udah tapi kita belum selesai. Udah. Belum pernah lihat hasilnya? Kan yang masukin ke Kejetet nggak sih? kejekrek. Gak kuat listriknya, Pak. Ya, SDS page. Listriknya nggak kuat. Udah pernah lihat belum? Cuman stuck sampai itu doang kok, belum yang diginiin. Iya, belum running. Belum running. Itu ngajak gue Enak. Hah? ngajak gue ke laptop itu. Kok nggak jadi nggak kuat listriknya? Iya, listriknya nggak kuat kan? Kayak demo aja waktu itu. Nah, yang bawah ini. Ini yang saya lakukan lagi di S3 tuh ini. Nggak, saya belum dapat hasil apapun. Masih stuck. Ini adalah marka. Marka ini tuh udah ada, marka itu seperti penggaris ya, udah pernah dijelasin ya. Jadi dia udah ada ukurannya. Ini 35 atau berapa segala macam, I don't know lah, kita nggak hafal ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak memprediksi dulu protein kalian ukurannya berapa, berat molekulnya, kalian kan nggak tahu protein kalian ukurannya berapa. Misalnya tadi ukurannya 61 kilodalton. Oh, berarti 61 misalnya di sini. Oh, nanti kalian cari ada nggak protein kalian, gitu. Tujuannya seperti itu. Jadi kita memang harus memprediksi dulu biar kita tahu ukuran kita berapa. Jadi kita baru bisa ngambil kesimpulan, oh protein saya nggak ada. Gitu. Ya. Tetap harus SDS dulu, Bang. Tetap harus. Oke, itu satu ya, molecular weight. Kemudian PI. PI itu, kamu tahu kromatografi kolom? Kromatografi kolom ada suatu kromatografi kolom yang dia sangat berpengaruh terhadap pH. Jadi ini tuh biasanya dia akan digunakan ketika kalian mau memurnikan protein kalian. Saya mau murniin protein, maka kalian harus membuat dia seperti sesuai dengan pH-nya ya, agar dia itu bisa terperangkap dulu. Jadi yang keluar tuh yang sampah-sampahnya dulu, baru nanti kita keluarin dia punya si yang kita mau. Jadi PI ini juga berpengaruh. Nah, PI ini adalah titik isoelektrik. Titik isoelektrik itu adalah titik saat protein pertama kali tergumpalkan. Contoh yogurt, kan proteinnya gumpal tuh, karena dia itu sudah melewati titik PI. Kebayang ya? Jadi ketika dia PI-nya 5,21, ketika dia 5,22 menggumpal dia. Atau di bawah misalnya 5,20 menggumpal dia. Jadi dia paling bagusnya itu adalah di titik 5,21. Kemudian di sini komposisi asam aminonya. Kalau sekian banyak 550 nggak mungkin kalian hitung-hitungin satu-satu. Dia udah langsung hitungin. Oh, alaninnya ada 31, argininnya ada 26. Oh, berapa persen? Oh, paling banyak leusin. Ya, seperti itu. Oke, kemudian lihat protein itu bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif, bisa netral.
Ya, protein itu bisa muatannya positif, bisa negatif, bisa netral. Kalian melihat di sini muatannya apa protein kalian? Negatifnya 64, positifnya 45. Artinya dia mana yang lebih gede? Negatif, artinya dia negatif sifat proteinnya. Udah coba ya? Nah, kan? Nah, kemudian nanti di sini kelihatan C berapa, H berapa ya di sininya. Tuh dikasih rumusnya jadi begini. Ya. Kemudian ada lagi yang kita lihat. Nah, ini kalau protein itu jadi obat, maka dia cuma bertahan 30 jam. Kalau di retikulosit mamalia. Kalau di yeast dia cuma 20 jam. Kalau di E. coli dia cuma 10 jam. Ya, seperti itu. Jadi estimated half time itu adalah waktu paruh. Waktu paruh si enzim itu. Jadi misalnya saya kasih pertama kali, saya masukin ke darah, misalnya 10 mili, ya 10 mili. Maka kalau dia bilang mamalia itu 30 jam, setelah 30 jam 10 mili ini akan berkurang setengahnya jadi 15. Itu namanya waktu paruh. Jadi proteinnya sebagiannya kemana? Rusak. Itu, ya. Jadi kalau dari di E. coli dia lebih dikit lagi. Terus kita lihat di bawah ini ada instability index. Kalau nilainya di bawah 40 stabil, bagus. Tapi kalau di atas 40 nggak bagus. Nah, nanti kita lihat protein asli kalian misalnya stabil, ya kan? Ketika kalian masukin hasil mutasi, mutasi itu menyebabkan si protein itu tetap stabil atau tidak. Kalau tidak stabil, maka protein itu akan dihancurkan oleh tubuh. Itu. Kemudian lihat lagi di sini alifatik juga ada ya. Saya nggak ngajarin alifatik. Grevi, angka Grevi. Angka Grevi ini kalau dia itu kurang dari 0, dia itu bersifat hidrofilik. Kurang dari 0 bersifat hidrofilik. Hidrofilik artinya suka air, maka protein ini akan menjadi protein intraseluler. Ada di dalam sel, di sitoplasma. Sitoplasma kita kan air kan? Maka protein itu akan berkeliaran di sana. Tapi kalau angka Grevinya lebih besar daripada 0, berarti dia hidrofobik. Protein-protein hidrofobik biasanya akan menjadi protein transmembran. Protein transmembran itu tuh yang ini loh. Yang dia, ini membran sel, kemudian ada protein di sini. Tahu ya? Yang ada di membran sel. Nah, itu adalah protein-protein hidrofobik. Kelihatan nggak? Enggak ya, bohongnya. Ini panas deh. Benar, ada lebih dari 0. Nah, kitanya nggak kelihatan dong. Nah, kita Saya ngajarin ini. dapat. Nah, saya ngajar ke sana. Oke ya. Tapi saya susah jadinya nulisnya. Serba salah. Miring Pak. Lucu ya, di dalam satu ruangan ada turunan. Apa nih? Kok ngezoom? Saya pencet apaan emang? Soban. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bapak, berarti nanti yang dimasuki ke Excel tuh yang Yang saya tanda-tandain aja. Oke. Ya, Pak, makasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Di foto belum ini? Sampai Mana? sini? Di video. Udah sempat nyari? Sudah Pak. Udah ya, udah dapet ya. Kalian nyarinya yang urutannya atau yang apa?
Nah, nanti kalian kerjakan tuh di dua protein itu. Nah, intinya seperti ini. Intinya ada beberapa asam amino yang dia itu lebih cenderung bersifat hidrofobik. Ini contohnya yang merah-merah ini adalah hidrofobik. Tadi kan kalian ada sequence kan hidrofobik and hidrophilic test. Biasa kalau di publikasi kamu cuma nunjukin angka Gravy kalkulator sekian, kayaknya kurang menarik. Lebih menarik kalau ada grafik-grafik, ya kan? Kalau di jurnal-jurnal kan. Nah, biasanya kita bisa menggunakan Proth scale. Nah, Proth scale ini ada dua. Kalian harus lihat. Untuk menilai hydrophobicity dan hydrophilic ada dua uji. Yang satu adalah Kite and Doolittle dan Hoop and Woods. Kita lihat dulu Kite and Doolittle. Biasanya yang lebih sering dipakai adalah Kite Doolittle. Kalau ini kan ada grafiknya kayak gini nih. Kalian baca di atas Kite and Doolittle kan? Oke, ada grafik kayak gini. Kalau saya nextin gimana ya? Oh, nggak ada. Kalian lihat, kalian tutup pakai imajinasi garis di 0. Udah? Kalian lihat yang gambar ini ya. Lebih banyak mana puncak yang ke atas atau puncak yang ke bawah? Ini boleh turunin nggak dikit? Biar saya nyampe. Nah, ya, sip, thank you. Ini kamu bikin garis imajiner. Lebih banyak mana kalau saya tutup ini puncak-puncak yang ke atas atau puncak-puncak yang ke bawah? Ke bawah. Kalau dia lebih banyak yang ke bawah, berarti dia below hidrofilik. Ya, jadi lebih banyak puncak mana kalau dia lebih banyak yang ke bawah? Itu hidrofilik. Tapi kalau lebih banyak yang ke atas, dia hidrofobik. Oke? Hoop and Woods tinggal dibalik. Kalau di atas itu hidrofilik, di bawah hidrofobik. So nanti ini bisa nih saya jadiin soal. Jadi saya masukin grafik ini, kamu tebak. Tapi kalian harus saya pakainya Kite and Doolittle atau Hoop and Woods. Cara bedanya gimana? Di sini kan ada. Oh, di situ ada. Kirain jangan disensor. Ya. Takutnya nanti di ujian Bukan disensor, idenya nggak jelas. itu Tulisannya nggak jelas. printernya bagus Pak, kita printin mau nggak? Ya. Paham ya? Teman. Kalian kalau mau coba protein kalian juga bisa. Oke. Nah, ini kalau misalnya mau pakai website yang khusus untuk Gravy bisa di sini. Tapi nggak usah lah ya, sama kok sama yang tadi. Kalau dia positif, hidrofobik, negatif dia Lu hidrofilik. pegel kan? Makanya lu nyender. Enggak, aku. Sampai sini ada ini nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Protein, setiap protein biasanya beberapa sequence depannya, sequence pertama, yang saya tahu adalah IDS. Siapa yang dapat IDS? Kita. IDS itu 1 sampai 25. Sequence asam amino pertama itu adalah signal sequence. Signal itu artinya sinyal sequence itu tuh nantinya akan dipotong. Itu semacam perangko. Jadi kayak nih alamatnya ke lisosom. Hey. Dia kasih tahu alamatnya. Nanti ketika dia nyampe posisi, dia akan dipotong sinyal sequence itu. Nah, kita bisa memprediksi kapan si signal sequence itu yang mana yang akan dipotong itu menggunakan prediksi protease. Kalian coba buka ini, ekspasi juga peptide cutter. Kalian masukin yang wild type-nya kalian dulu aja. Masukin sequence-nya. Nah, tapi di sini, sorry, dia nggak bisa masukin sequence. Hah? Dia nggak bisa masukin sequence. Dia di sini kalian lihat, dia minta yang UniProt. Jadi silakan kalian buka yang namanya UniProt. Uniprot KB. KB apa KD ya? BB. Ini baru kan, baru pertama kali buka kan?
UniProt itu tuh kalau misalnya kalau gen itu tuh NCBI lengkap tuh. Protein UniProt. Ya, nanti kalian cari protein kalian. Misalnya saya sum F1 human. Kalian silahkan buka yang kalian punya protein kalian. Ini cuma ini doang ya. Kalian lebih suka tampilan yang seperti ini atau yang tabel? Saya suka yang tabel. Nah, kelihatan kan? Nah, nanti si kode ininya kalian copy, kalian masukin ke tadi. Nah, ini kode ininya kalian masukin ke sini, baru nanti di run. Hasilnya harusnya seperti ini. Coba hasilnya seperti apa? Itu tadi bukan deh. Ini coba lihat ke bawah. Oh, itu cuma di sini ya. Oh, berarti bukan. Oke, nggak apa-apa. Itu tuh untuk bisa ini ya. Oke, saya jelasin artinya apa. Hai Ica. Jadi, kalian akan ketemu hasil. Coba deh kamu deh, pasang deh. Nanti biru lagi tuh Pak. Enggak. Dia sih Saya tahu kenapa birunya tadi. Itu dia takut. Kalau dinyalahin Pak. makanya apa deh? Enggak, kan. Tadi tuh gara-gara baterai saya udah mau mati. Ya kan nggak masuk ke dalam ya. Cabut. Masukin laptop. Gue ya. Enggak, bisa nggak? Gak bisa. Bukan aku ya. Maaf, injek. Minta maaf lu. Tahap lu sama. Nggak, jangan disentuh ininya. Nggak apa? Tadi saya juga nggak dikunci, bisa kok. Deh, makanya apa deh jangan kayak gitu deh. Nyalahin tadi yang biru-biru tadi, nyalahin. Ini minta maafnya di YouTube nih gue nih. Ya, cepat. Minta maaf Jadi- kelompok berapa notifikasi, kelompok berapa? Yang kanan muncul kayak gini ya. Minta maaf kelompok 3. Oke, sebelah kiri ini adalah nama-nama enzim. Nama-nama enzim yang ada. Kemudian ini adalah jumlah lokasi pemotongan yang memungkinkan. Ya, jadi kalau saya pakai enzim arginin C proteinase, saya bisa memotong di lokasi ini semua. Jadi asam amino kan ada M, P, T segala macam kan? 1, 2, 3 di gini loh. Itu kan dia bisa potong di 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5 potong. Terus ke 8 ya? 6, 7, 8 potong. Itu maksudnya. Nah, kalau pakai protein yang lain dia motongnya di lokasi yang berbeda seperti itu. Ya. Itu hasilnya. Jadi gunanya buat apa? Nanti ketika kalau kalian main penelitiannya itu dengan protein, kalian tahu oh saya mau motongnya di sini. Kalian tahu harus menggunakan enzim apa. Ya, balikin lagi. Awalnya bisa pepet saya nggak ini. Nah, yang saya minta coba ini. Kalian bisa nggak yang ini? Coba cari di Google CBS Prediction Server. Berarti yang tadi peptide bukan buat signal ya. Saya ralat. CBS Prediction Server. Nah, ini yang buat signal peptide. Jadi kayak aku nggak ada isinya. Ada soalnya.
Kecil banget. Oh bisa? Gak tahu dari awal beli, tapi males komplain. Apa bisa garansi? Iya masih bisa garansi. 5.0. Nanti pakai yang versi berapapun sama kok. Yang masuk deh, warnanya kedua masuk deh. Pink masuk deh. Pink masuk deh. Jangan putih mah. Iya itu lucu. Ya, kotaknya udah bagus. Enggak. Cabul banget anjir, gue suka. Enggak maksudnya mukanya. Terus Iya. kayak gitu. Terima kasih ya udah lahir. Udah lucu, itu lucu mas. Lucu mas. Bisa dulu nggak? Enggak satu orang. Tapi tadi lucu. Ini aja ya. Lucu. Yes, ini aja please. Ya. Ternyata di Jeffrey satpam yang baik ya. Coba kalau tumbler biru gue waktu itu hilang, Apa langsung dipecat? langsung dipecat nanti Jeffrey sama Oh gua. iya bener juga. Bu kamu nggak viralin. Iya untung aku gak viralin. Kok di sini sih? Share. Tapi gue videoin dulu kocak. Taunya IDS. Lu ntar kagak bisa belajar ya. Ini mau yang apa ya? Nih, Ada Japsnya tuh, ada Japsnya aja. enggak Jobs gak gue bales. Gue bales kalau di rumah lu doang. Nanti main makan aja. Soban, Lu bayar kali ya? seblak. Besok kan besok. Iya gue juga di rumah aja sih biar aku sikat gigi di rumah. Main lagi. Ya Allah. Tapi belinya sekalian aja kalau mau. Apa? Es podeng. Enggak, Itu pasti. Mie mau. gue mau beli Dia mau soban. beli cemil. Jangan deh, jauh deh. Nanti cemara lagi loh. Apa lu? Ke grup aja daripada iri. Ya udah. Jangan iri ya, yang ada di kelapa hijau. Yang ada di grup jangan iri ya. Tenang, adminnya gua kok. Nih. Untung nggak di viralin. Iya mirip itu tuh ya. Tumbler biru juga. Birunya sama. Jangan ntar diganti lo biru tantrum. Soalnya ada kata takut diambil orang bang. Aku langsung dihujat. Cuma segitu harganya ntar dihujat. Yang di grup jangan pada iri ya. Tenang, adminnya gue punya kuasa di situ. Di grup jangan pada iri ya. Bisa ya dilihat. Salah, ngirimnya jangan via itu dong. Bagus Oh, ya. bagus. Oh bisa apa? Tepat. Bagus gak gue? Oke. Ayo lagi. Jadi maksudnya adalah kenapa ada yang rata, kenapa ada yang ini. Biasanya nanti kita harus konfirmasi lagi ke publikasi yang ada. Cak. Apakah si protein yang kalian masukin itu punya signal sequence atau tidak? Dia hanya memproses yang punya signal sequence. Kalau dia tidak punya signal sequence, dia tidak akan dipotong. Ya, contoh saya masukin ini nih normal ya, bukan mutan ya, IDS yang normal. Ketika saya masukin hasilnya seperti ini. Nah, cara bacanya adalah Tuh itu nggak dihalangi. Ya kan dia lagi ngajar bro. Baju yang 846 itu 999. oke. Prinsipnya adalah cara ngeliatnya, lihat garis yang hijau. Jadi dari semua garis yang ada, sebenarnya yang perlu kalian perhatikan itu adalah yang hijau saja. Yang hijau itu adalah titik pemotongannya dia. Titik pemotongannya dia. Lihat lokasinya ada di mana. Ini 20 kan? 21, 22, 23, 24, 25 dipotong.
IDS itu 1 sampai 25 signal sequence-nya. Jadi ketika si 25 dipotong sama dia. Nah, siapa tahu dari yang wild type-nya nggak ada signal sequence, ketika dia mutasi, dia menciptakan kayak ada signal sequence sehingga itu nanti akan dipotong. Itu dikenalinya sebagai signal sequence. Itu mungkin saja. Ya, tadi gitu kan ya. Yang normalnya nggak ada. Ada Pak sama. Ada. Oh. Bapak Beda apanya? Beda signalnya ya. Ini yang 5.0. 5.0, maka tadi akan ini yang 6.0 ya. Jadi jangan bingung, kok beda sih kalau yang 5.0 yang PPT saya. Jadi kalau 5.0 cara bacanya adalah saya malah lebih nyaman 5.0 sih. Garis hijau ini dia adalah ketika puncak yang paling tinggi itu adalah pola pemotongannya. Tek, dipotong. Itu di yang hijau. Ya kan? Sehingga yang tadinya ini kan signal sequence kan, dipotong jadinya tinggal segitu. Yang ini pokoknya intinya itulah, ya. Jadi yang dilihat itu sebenarnya adalah garis yang si hijau. Intinya adalah bagian sini nanti yang akan dipakai. Yang akan dipakai jadi proteinnya itu sebenarnya ini. Yang ini kan nanti dipotong udah dibuang. Ambil kacamata. Mau 5.0 hasilnya sama kayak gini, bisa. Itu yang di Rome. 6.0 tadi yang hijaunya garis doang. Kalau ini nanti dia puncak. Nanti tempatannya enggak Indro apa bahasa? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada? Nggak ada? Man. Sekarang kita mulai kotak-atik PDB. Silahkan dibuka PDB. Kemarin udah kotak-atik kan? Bawa lu, gue mau coba di laptop gue. Ya nanti suruh Bram. Gue sharing aja. RCSB. Coba bagi ini ya, yang ininya foto bersih RCSB. Itu udah gue kasih. Nggak ada aplikasi salah center ya? Langsung. Kalian udah punya kan sequence protein yang wild type dan mutan? Atau ada? Oke, nanti kita langsung ya. Kita langsung ke 3 dimensinya. Ada apa? Oke, biasanya Itu daftarin di HP yang mana? biasanya Ada aplikasi Untuk- TikTok Center ya nggak? kalau kita mau mencari protein, struktur protein 3 dimensi di PDB ini tuh adanya yang ada itu adalah protein wild type. Kamu mau cari mutan di dia nggak akan ada, ya kan? Nah biasanya coba saya ambil, kamu bisa kasih salah satu siapa? Kasih sequence asam amino wild type dan mutan ke saya dalam bentuk notepad gitu, atau ya kirim aja boleh, nggak apa-apa. Ibu kamu udah punya ini? Nggak tahu. Yang mau kirim ke saya siapa? Kenapa dulu kita lihat dulu. Kalian pakai gennya apa? Karena ada dari aplikasi sini. Interleukin 6. Kalau akun yang TikTok ini tuh belum ada yang connect. Enggak ada yang belum connect. Jadinya dia kayak gitu. Sampai gue upload ini tau gak sih? Apa donat segala macam buat jualan harganya udah mahal, tapi yang upload di Tokpednya, Tokpednya di Timur itu gak ada potensi kayak gitu. Cak, Tuh refleks kayak gini mulu deh gue. ntar aku lihat video dulu bos. Dia lagi tutorial. Udah ada sedia dulu. Karena kalau ini langsung. Tapi Ya, yang di bio edit tuh yang mutan yang apa?
Apa? Iya, lihat aja itu kan bisa digeser, bisa dilihat. Enggak, itunya digeser, pembatasnya. Nah, geser. Yang mutan yang bawah ya, Pi? Ya. Oke, cari mana? Coba sendiri kamu. Ini aku lagi videoin, nggak bisa fokus aku nanti. Belum. Nah, inian aja. Kagak ngerti. Tahu aja. Iya, tapi dia pinter loh. Ica, nggak kelihatan Ica. Hey hey, hey hey, hey hey Ica, Ica. Nah, tangan lu yang kesonoan. Gak bisa. Asal tau ini pegel banget makanya. Nih gue udah upload nih yang produk nih ya. Sabar, gue nunjukin kafe. Aduh, kalau di sini emang gak ke-upload jadinya karena bukan masukin ke showcase. Dah. Itu jadinya lu jualan sendiri jatuhnya. Iya. Kalau lu upload produk di situ. Produk. Nah itu nggak akan bisa masuk ke keranjang karena yang bermasalah bukan di TikTok centernya, di TikTok akun lu. Sabar. Udah duit awal-awal 30 juta udah. Goblok. Dimasakin barengan sama otak-otak. Makanya gue bilang itu gue donat gue yang kau-kau. Screenshot nih, screenshot. Ih. Diingetin deh, Mama, Pan. Idi. Tapi kamu ada softtek ya? Menemukannya nanti mesti baca jurnal dulu sih sebenarnya. Saya jadinya pakainya IDS aja. Jadi saya taunya IDS. Gak usah sih, juga bisa tuh. Jadi aneh-aneh apa? Lanjut aja tadi apa itu? 5 FQL. 5 FQL. So Inggris tuh belum aku males. Yang apa? So Inggris. Gimana apa? Males. Dia kayak nggak bener gitu Inggrisnya tidak aku bete. Playing Nah, music. ini misalnya yang IDS ya. Saya balik lagi yang IDS. Kita download. Biasa ya, download legacy PDB format. Download kan? Nah, cara bikin protein mutan kita kayak gimana? Coba ya, PPT. Coba ditutup dulu. Ya. Oke, jadi yang kalian akan lakukan untuk membuat struktur 3 dimensi protein mutan kalian adalah seperti ini. Jadi nanti kita akan mendapatkan dari PDB, kemudian kita akan buat dari Swiss model. Ya, nanti kita akan lihat persentase homologinya seperti apa. Kalau sudah bagus persentase homologinya, maka tinggal kita download struktur yang kita dapatkan dari Swiss model. Nanti tinggal dibandingkan mana yang berbeda. Nah, Swiss model itu membuat protein berdasarkan template. Nanti saya akan ajarkan lagi kalian yang AlphaFold. AlphaFold itu si penemu AlphaFold itu merupakan pemenang Nobel di tahun 2020. AlphaFold itu menggunakan DeepMind-nya Google. Jadi orang Google tuh dapat Nobel, peraih Nobel karena ini. Istilahnya seperti ini. Saya punya cetakan nih cetakan uah, ya si uah. Terus saya punya nih uah tapi tangannya buntung misalnya, maaf ya, maaf. Misalnya, nah si buntung ini,
cari yang mana yang mirip ya. Mirip sama siapa? Oh ternyata mirip sama Uwa. Kemiripannya 90%. Maka dia akan menyusun seperti ini. Oh tapi tangannya hilang. Kebayang? Tapi kalau DeepMind, kalau si AlphaFold, dia tuh sudah mempelajari dulu. Oh kalau M sebelahan sama P, dia akan jadi alpha helix. Oh ini kalau sebelahan sama ini segala macam. Dia mempelajari ribuan struktur protein yang udah ada di database. Kan protein banyak tuh. Oh kalau misalnya ini sama ini dia selalu jadi alpha helix, selalu jadi alpha helix, ini selalu jadi beta sheet. Sehingga istilahnya adalah si AlphaFold ini udah disekolahin. Ngerti ya? Udah disekolahin. Kita kasih struktur kita, sequence, dan nanti tinggal tunggu dia bikin, kita tinggal download. Semakin panjang asam amino kalian, laptop ini nggak boleh mati. Karena saya pernah masukin 1800, itu baru selesai 2 jam belum selesai, belum keluar hasil. Jadi dia tuh ya udah didiemin aja, diantepin aja, nanti dia baru muncul keluar, ya seperti itu. Nah kita coba berdasarkan template dulu, nanti kalian berdasarkan template. Contoh misalnya saya punya gen IDS seperti ini, ya. Coba Cina. Coba Cina. Kalau kalian bioinformatik, bersahabatlah dengan Notepad ya. Karena apapun harus kalian masukin dalam Notepad. Nah ini normal. Ternyata kayak Mutannya di sini bukan di sini. saya ubah aja ya. Masuk. Ini saya ubah jadi H. Nyautin linknya di sini. Atau Harusnya apa? tuh di Saya marketing. ubah jadi H. Tapi udah bisa Ya. baca. Atau jangan deh. Saya ubah mana ya? Gregetan gue. Oh, mestinya kan panjang. Saya cuma sini deh, ini saya hapus ya. Ya berhenti misalnya. Ya, kita lihat. Nah, ini kamu copy yang mutan. Sambil kalian kerjakan. Sambil aja ambil protein mutan kalian, sequence-nya. Jadi kalian langsung dapat nih. Buka yang namanya Swiss model. Jangan apa. Ya. Swiss model titik ekspasi.org garis miring interaktif. Udah? Tinggal masukin paste sequence-nya kalian. Nanti dia akan, kalau diterima sama dia akan berubah jadi kayak gini. Udah? Belum? Yang belum siapa? Pasti gimana Pak? Di fase jadi warna sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang nggak bisa, dia tuh nggak menerima ini nih. Ada, ini kan direct sama dia kan? Maka kamu harus gini. Pendek. Ica. Munduran dikit nggak kelihatan. Kalau lagi kayak Oh, gitu iya. nggak apa-apa. Ntar, Fih, nanti ibu kamu diliatin di aplikasi Iya apa? di aplikasi TikTok Solar Center ke sini nih. Terus dilihat kalau di sininya dia ada tulisan unlink, klik aja unlink. Jangan ditautin di akun yang official di marketing. Nanti kalau udah send invitation nih, terus habis itu nanti dilihat di akun TikToknya ada tulisan ACC atau enggaknya. Kalau di situ udah di ACC berarti udah bisa. Ntar kan nanya lagi tuh. Hah? Ntar aja nanya lagi tuh. Males banget. Amilase. Kita lihat di Keranjang sini. kuning. Biasanya diurutin berdasarkan yang paling bagus. TikTok kamu mau Ya. gitu ya? Nah, kita lihat di urutan pertama.
dia memberikan berapa persen identity. Jadi di sini kalian lihat ada identity. Ini buram nggak sih? Nggak buram kan? Enggak. Identity-nya kalian lihat di sini 98,83%. Ya kan? Sini aku kecilin. Terus biasanya sih dia yang pertama ya, tapi ini di bawah-bawah ada lagi segala macam. Tapi biasa kita pakai yang atas saja. 98,83. Nah, biasanya tuh identity-nya kita catat. Nah, persentase identity itu menyatakan bahwa oh, bener loh. Ini tuh miripnya sama yang ini. Nah, berarti nanti sebagai pembanding yang si wild type-nya itu harusnya yang ini. Harusnya kode yang ini wild type-nya. Itu. Ya. Nah, di sini tinggal saya klik. Ini saya biar bisa ke bawahin, ya kan? Ini build model. Kita belum selesai. Udah? Mana download? Sudah otomatis terdownload nggak? Hah? Mana ada nggak? Terdownload nggak? Belum ada unduhan. Enggak lah, kenanya. Nah, tadi kan kita klik ya. Kita baru download files PDB format. Nah, yang normalnya sudah di-download belum? Gue gak punya bar. Gak punya bar. Kan nggak punya waktu. Cewek bisa. Sholat zuhur. Lu Islam mana? Jumat Cewek bisa. Lihat NU. Iya. Bercanda doang gue udah enggak ya, enggak sama Jumat. Udah. Makanya apa jangan mulai, udah tahu. Gue mah jujur-jujuran Ya aja gue nih ya. bersalah di sini ya gue yang bersalah. Jujur-jujuran aja gue nggak. Terus main terus progres kode. Ya udah seneng. Kita belum sih. Bang lihat praktekan aku bang. Mana? DSG. SG. Harus repost. Kan jangan udah blok-blok. Yang biar semua orang tahu kalau kita merayakan. Perlu nggak bang dibeliin kue bang? Aku juga mau dong gue. Nanti lagi di rumah kita. Enggak, orang Jasper nggak bisa putus. Dispen kok emang ketawa. Siapa gue enggak kayak gitu. Itu orang tadi. Nih, oh si Celo. Ya bener sih dia nggak salah. Cuma kamu ngerti nggak maksudnya? Iya. Yang nggak jelas itu kenapa? Iya. Abis konfus itu dia jadi nggak jelas. Gue tuh gue tuh ya udah temenan, aku just friend, kenapa nggak jelas? Jadi yang mau siapa? Iya. Gue biasa aja. Kenapa nggak di remove sih? Males. Kenapa sih? Dan aku udah Ini aku removein. Apa removein? belum aku nggak kayak kerja. Maksudnya udah setiap aku lagi scroll ya. Kan udah dihapus. Iya makasih ya. Sama apa dulu? Dari mana mau lihat dulu? Di video ini hapus fotonya. Ya udah cepet. Kalau proteinnya dari kemarin kamu pakai yang mana? Ya. PDB-nya ada nggak? Nih, saya balik lagi pakai yang Induronat. Tadi identity-nya 100%. Nah, tapi kalian lihat di sini. Tadi kan saya pakai yang di
RCSB yang ini 5 FQL kan? Ya kan? Pakainya template saya adalah 5 FQL. Nah, di sini yang paling tinggi adalah dia pakai yang AlphaFold. Yang P berapa? Lihat di bawahnya, ada nggak yang 5 FQL? Ada kan? Nah, saya akan lebih baik pakai yang bawah. Kebayang ya? Jadi harus tahu dulu si protein template-nya itu yang mana kita punya. Itu bedanya kalau Swiss model. Nah, jadi saya akan ambil yang ini. Ini kan yang apaan? Ini kan yang nanti buat dua deh. Bilang ini. Build modelnya. Kemudian seperti biasa kita download PDB format. Nah, tadi yang 5 FQL kan juga sudah kita download kan? Nah, sekarang kita buka Vmol kita. Ini nanti yang akan kalian lakukan yang namanya superimpose. DB format. Oke, caranya adalah open yang normal dulu. Tadi kan udah disimpan tuh yang normal. Belum ya? 5 FQL belum disimpan. Bapak yang normal berarti nyarinya di RCSB, Pak. Iya. Aku nyoba ulang lagi. Nah, ada download ya. Oke, sekarang kita buka open RCSB-nya 5 FTL. Open kan? Bentuknya kayak gini. Kita ubah. Klik A di 5 FTL-nya. Kemudian preset publication. Bentuknya gini kan? Ya kan? Biasa kita hilang-hilangin dulu tuh. Nih. Ini kan ada ligan-ligan aneh nih. Ini delete, remove. Ini kayak aneh. Nih. Remove. Nah. Nih. Remove semua hilang kan? Nah, kalau diputar bersih kan? Bersih. Kita balikin dulu S-nya. Klik di A, remove water. Dah. Ini kita kasih satu warna. Misalnya si 5 FQL kita mau kasih warna apa? Ini. Pink. Ya kan? Dah. Pink ya, inget ya, yang normal pink ya. Sekarang open lagi. Open yang mutan tadi yang sudah kalian bikin, model 1 yang sudah kalian download. Nah, model 1 sama kayak tadi. Klik A di all, remove water, mana remove water. Kemudian kita kasih presetnya publication. Kita klik yang C di model, kita bikin jadi warna hijau ya. Oke. Sehingga kalau misalnya ini saya zoom,
Nah, kalau kalian mau tahu ini tuh asam aminonya keberapa sih? Ketika kalian klik, kalian lihat di sini. THR 34. Berarti treonin di urutan 34 dari si 5-FKL nih. Ada kan? Ini bahasanya, bahasa pemrogramnya kelihatan nggak? Ya kan, 5-FKL, kemudian treonin 34. Cari aja yang pertamanya di mana. Terus diputar. Nah, terus biasanya kalau saya akan fokus seperti ini. Kalian lihat di sini. Saya kasih lihat ya contohnya aja. Nah, coba ulang. Ntar ya, diulang ya. Tadi saya kepencet escape jadi hilang. Jangan bicara kamu. Udah apaan? Tidak bisa. Pencet sekarang kan Yang di RCSB itu disimpannya formatnya apa? Gimana? Enggak, tadi kan PDB-nya tuh cuma PDB doang. Itu buat download yang awal, ini beda tempat. Oh. Tahu aku. Cak. Lu lagi nanya temen lu. Iya, masa aku ngasih tahu. Aku Betul ngasih aja. tahu. Siapa? Sama aja aku. Panas boleh. Bisa tapi tahu lah. Beli baju aku mau pulang aja nggak apa-apa nanti aku sih Kalian lihat yang di sini nggak? Saya sengaja ubah yang di sini dulu nih. aku pulang kayaknya lama jadi kamu pulang Kita lihat ya. Atau saya coba lihat yang mana? Oh, nih, ini nih, lihat ya. Saya geser dikit biar kelihatan posisinya. Oke. Kalian lihat ini kursor saya kelihatan kan ya? Ini pink ditindih sama hijau. Oke. Saya kalau mau zoom gimana? Oke. Kalau yang pink itu tadi apa? Normal kan? Yang normal dari sini dia keluar harusnya ke sini. Jadi beta sheet lagi kan? Ya enggak, kamu putar aja nih ke belakang tuh, beta sheet lagi kan? Ya kan? Tapi yang hijau karena ada mutasi dia berubah jadi coil. Lihat gak? Ya kan? Nah, kayak begitu cara ngelihatnya. Jadi saya ambil contoh. Ini panjang. Kalian lihat yang ini? Nih. Yang pink dia ke kiri. Tapi karena ada perubahan dia akan ke kanan. Kebayang ya? Jadi strukturnya itu akan berubah. Nah, perubahan struktur tersebut, pergeseran struktur itu akan menyebabkan sisi aktif dari enzim itu jadinya tuh kayak berubah dikit, sehingga jadinya nggak bisa nempel lagi. Itu yang nyebabin jadi kenapa seseorang itu tuh bisa mutasi, bisa penyakit, jadi sindrom seperti itu. Nah, nanti kalian tunjukin aja nanti ketika kalian buat membandingkan antara normal wild type dengan mutan, kalian tunjukin beberapa perbedaan yang kalian amati dari struktur 3 dimensi ini. Jadi misalnya, oh bagian sini dia berubah, bagian ini berubah. Jadi sehingga kalian sudah bisa nih mengamati seperti ini. Gitu. Ya, ada pertanyaan?
Ada yang udah coba? Baru mau coba Pak, Baru mau nyoba? tapi lupa. Lupa mananya? Ya download. Boleh diulang nggak Pak? Boleh. Ulang dari mana nih? Iya. Harus 600 followers dulu, Ca. AlphaFold. Itu dia sama tunggu 180 hari dulu karena kemarin pakai yang official resmi. Harus dapat aksesnya dulu, kemarin nggak ada. Kalau AlphaFold kalian nggak perlu nyari-nyari template kayak tadi. Karena udah Kalau tadi kan nyari-nyari template tuh, ya kan? Harus Kalau ya. kata teman saya yang Mana sih ya? bioinformatik, sejak adanya si AlphaFold, mereka apa-apa bikin protein AlphaFold. Ini harus masukin akun Google kalian. Belum di akses sama TikTok. Kayak ngelamar kerja aja kalau udah di akses bagus. Yang mana itu AlphaFold server.com login. Tapi kalau misalnya kalian cuma mau ngelihat struktur, AlphaFold server ini bisa. Tapi ketika kalian mau download PDB, AlphaFold server ini nggak bisa. Dia harus pakai satunya lagi. Saya ajarin nanti dua-duanya. Jadi nanti add entity aja. Nanti sequence asam amino kalian, sequence protein. Misalnya mutan ya. Ini tinggal masukin ke sini. Nah, dia tuh nggak menerima ada jeda-jeda kayak gini, jadi dihilangin dulu. Ini yang mutan. Tuh, digabungin dulu. Terserah mau mutan, mau ini. Nah, kalau misalnya udah, tanda udah tuh dia udah kepisah-pisah kayak gini. Tinggal continue. Review job. Nah, di sini dia kebaca 2. Tunggu bentar. Karena ada 2 gini kan, yang ini tuh clear dulu nih, delete. Nah, saya maunya yang ini aja. Tekan 1, confirm, submit. Nanti masuk tuh dia kerjaan kita. Nah, lagi muter kan? Nah, saya kasih contoh aja yang udah jadi ya. Kasih nama ya, Bang. Ini contoh yang udah jadi. Jadi dia tuh nggak perlu pakai cari-cari template, nanti kebentuk proteinnya. Ini dia. Ini tapi protein yang lain ya. Ini nih glukan sintase, jadi dia emang rumit. Karena dia saking rumitnya, ketika kita masuk yang pakai aplikasi beneran yang bisa PDB, itu 2 jam lebih. Gitu. Seperti itu. Nanti dia akan desain. Nah, lihat di sini ada warna-warnanya kan? Nah, warna-warnanya itu adalah kalau dia biru banget nih, biru tua, dia artinya very high kepercayaannya, bagus. Strukturnya bisa kalian percaya. Tapi kalau misalnya biru muda agak ragu, kuning rendah, merah yang paling rendah. Nih, jadi yang pinggir-pinggir ini dia nggak bisa. Dia kalau protein-protein AlphaFold itu memang kelemahannya kalau yang di pinggir-pinggiran dia nggak bisa, ragu dia. Seperti itu. Kalau misalnya mau download PDB itu pakainya yang AlphaFold 2. Nah ini udah boleh gini sih, betul banget tuh. Boleh. Aku deh. Ya udah masuk dikit paling. Yang rekam nggak ada yang Android ya? Nggak ada yang rekam dari Android. Nah, AlphaFold 2 kayak gini yang bisa nanti kalian jadikan penelitian kalau mau tentang ini struktur-struktur. Nanti masukin strukturnya di sini.
Besok buat review. Sequence asam aminonya, mutannya kalian masukin ke sini. Gak tinggi. Saya ambil contoh yang saya punya tadi. Ini ya. Ini saya copy, saya pindahin ke sini. Udah. Kalau misalnya udah, ini nggak usah dikotak-katik. Nggak usah dikotak-katik. Langsung kita klik run all. Run anyway. Ya. Sedih deh. Nah ini yang ditunggu. Ini yang saya nggak tahu nunggunya sampai kapan. Biasanya tuh saya giniin aja. Udah saya tinggal. Jadi pulang. Ya kalau dia nggak tahu dia 2 jam atau berapa. Nih, ini nanti kelihatan nih berapa lama. Makin rumit protein kalian. Ini jalan 1 jam lebih, berapa jam? Kalau Tuh. mancing. Ada pertanyaan? Bapak, ini yang tadi dicoba di Pimol dia adanya yang kayak gini Pak.